kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami dari Badan Pengurus Pemuda-Pemudi Anugerah Tambua mengajak teman-teman pemuda-pemudi Anugerah Tambua untuk turut mengambil bagian dalam ibadat gabungan pemuda-pemudi secara online yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Estela Pimain STH. Hal ini kita lakukan karena ibadat gabungan pemuda yang seharusnya kita laksanakan pada hari Kamis mendatang tetapi ditunda karena wabah COVID-19 yang sedang melanda di negeri ini. Jadi harap teman-teman mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran daripada firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas cinta dan penyertaan-Mu terhadap kami anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai dengan ibadat kami. Mari Bapa tuntun kami, sertai kami. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan, boleh berakhir dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami anak-anak-Mu datang bersujud di hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan. Banyak kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, mulai dari tingkah laku, tutur kata, pikiran kami, banyak yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman-Mu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu Bapa, kami mohon ampuni kami, layakkanlah kami, agar kami selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati kami sebagai pendengar dan Bapak Pendeta sebagai pembicara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ulangi, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. Oh, I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Baik, salam teman-teman pemuda Jemaat Anugerah Tambua di mana saja berada. Kita ada dalam ibadah dan pertemuan kita ini tidak seperti biasa karena kondisi yang terjadi, tetapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk tetap ada dalam persekutuan ibadah. Baik, malam hari ini kita sedikit belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan tema yang diberikan kepada saya adalah The Power of Unity atau kekuatan dari sebuah persekutuan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah apa yang menjadi kekuatan dari sebuah persekutuan? Kita bisa lihat sapu lidi itu terdiri dari beberapa lidi. Ketika dia lidi itu, kalau dia hanya sebuah lidi saja, dia tidak akan melaksanakan fungsinya dengan maksimal, bahkan akan sulit sekali. Tetapi ketika dia beberapa lidi itu digabungkan menjadi satu, maka dia akan berfungsi secara maksimal, dia akan berguna. Walaupun berapa banyak kotoran yang ada, tetapi dengan menggunakan sapu lidi yang sudah digabungkan beberapa lidi itu menjadi satu, maka kotoran-kotoran itu pasti akan dibersihkan. Nah, dalam persekutuan tentu kita tidak terdiri hanya satu orang, tetapi kita terdiri dari begitu banyak orang. Dan dalam kumpulan begitu banyak orang, khususnya pemuda Jemaat Anugerah, tentu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Bagaimana untuk bisa menyatukan sekian banyak orang dan akhirnya persekutuan itu bisa menjadi pokok, bisa menjadi kuat, dan dia bisa berdampak bagi orang lain.
kita sedikit belajar bagaimana supaya persekutuan pemuda ini tetap kokoh, tetap kuat, dan bisa kasih dampak kepada orang lain. Di sini dalam bacaan kita, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersatu. Untuk tetap bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus ini? Pada ayat 2 dikatakan begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan adanya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, itu bisa membuat persekutuan ini tetap kokoh. Sehingga persekutuan jemaat di Filipi ini bisa membawa dampak kepada orang lain. Tetapi apakah sampai di situ hanya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan? Pada ayat 5 Rasul Paulus menegaskan lagi bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini menjadi inti. Karena dalam sebuah persekutuan hanya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, itu juga tidak bisa menjamin bahwa akan berdampak positif. Kita bisa lihat contoh saja, ada banyak persekutuan yang tergabung dalam geng-geng, misalnya geng-geng motor dan lain sebagainya. Mereka juga sehat sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tetapi ternyata mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu maka yang menjadi dasar supaya persekutuan itu tetap kokoh, tetap kuat, dan berdampak bagi orang lain adalah sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan berfokus pada Tuhan Yesus. Sekali lagi, fokusnya ada di Tuhan Yesus. Kalau kita pakai kita punya pikiran sendiri, tentu tidak bisa. Bisa saja karena keegoisan kita, dan mungkin saja kita rajin melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan puji-pujian. Tetapi kalau fokus utama kita pada Yesus, maka kita punya hati, pikiran itu seperti apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Kita bisa melakukan kasih itu benar-benar seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita punya jiwa juga seperti Tuhan Yesus, dan sekali lagi fokus utama kita pada Tuhan Yesus. Itu yang bisa menjamin kita untuk kita bisa berdampak bagi orang lain, dan dampak itu pasti positif. Dan karena itu hari ini sebagai orang-orang percaya, sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita ada dalam satu persekutuan lingkup yang besar, yaitu Pemuda Jemaat Anugerah Tambua. Dan karena itu dalam persekutuan kita, fokus utama kita adalah pada Yesus. Hanya Yesus yang mengikat kita, yang memampukan kita untuk bisa berdampak kepada orang lain. Di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa bikin apa-apa. Bahkan kita bisa berdampak negatif. Nah, lewat kondisi saat ini, di mana kita sedang mengalami penyebaran virus corona dan membuat kita harus terpisah di rumah kita masing-masing. Tentu ini tidak membuat kita untuk persekutuan ini atau persekutuan pemuda ini rapuh, bahkan bisa membuat kita terpecah. Tetapi dengan adanya ini kita semakin dikuatkan tali persaudaraan kita. Di dalam kesusahan-kesusahan yang kita dapatkan, tentu di sini persekutuan kita akan lebih kuat. Dan karena itu
kondisi ini tidak membuat kita untuk melunturkan persekutuan kita, tetapi lewat kondisi ini kita terus belajar untuk tetap ada dalam persekutuan kita. Lalu lewat kondisi yang sekarang terjadi, kita ada aturan yang melarang kita untuk keluar rumah. Kita tidak perlu pergi ke tempat banyak orang atau tidak bergabung dengan kerumunan banyak orang. Kenapa begitu? Karena ketika virus ini terjadi pada kita, dan misalnya saja terjadi di Atambua, tentu kita akan berusaha untuk menyingkir dari sakit penyakit itu. Dan lewat apa yang terjadi pada kita, tentu juga kita tidak mau menularkan penyakit itu kepada orang lain. Nah, karena itu dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, itu adalah wujud di mana kita melakukan kasih kepada sesama. Dengan semangat ini, maka persekutuan kita itu benar-benar memberi dampak kepada orang lain. Jadi dulu Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia harus meninggalkan segala hal, kemuliaannya, kekuasaannya. Dia harus merendahkan diri dan turun di dalam dunia untuk menebus umat yang berdosa. Kenapa begitu? Itu karena dia mengasihi kita. Dan karena itu pada kesempatan saat ini, jangan berpikir bahwa peraturan yang sekarang itu mengekang kita, tetapi mari kita arahkan pikiran kita. Kita harus jauhkan egois kita. Mungkin kita kadang-kadang malam-malam kita harus keluar dan bertemu dengan teman-teman, tetapi saya mengajak kita semua bahwa dengan kita menghindari diri dari kerumunan dan kita mau ada di dalam rumah, kita mau menahan ego kita, kita sabar melalui setiap proses ini, maka itu adalah wujud kasih kita kepada orang lain. Dan kita bisa tahu bahwa ternyata dalam persekutuan pemuda ini kita bisa membawa dampak positif bagi orang lain, dan itu didasarkan pada apa yang Tuhan Yesus telah teladankan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tetap ada dalam persekutuan kita, tetap kuat di dalam iman kita. Teruslah menjadi pemuda-pemudi yang kuat dalam persekutuan gereja dan terus mau melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Selalu memiliki hati, pikiran yang seperti Tuhan Yesus, mau melakukan kasih terhadap sesama, mau memiliki jiwa seperti Yesus, dan semua fokus utama apa yang kita buat sebagai tujuan hidup kita adalah untuk Yesus. Tujuan dari persekutuan yang kita buat adalah untuk Yesus. Oleh karena itu, jadilah seperti itu, dan kiranya dengan itu kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, bimbingan hidupku, tak ada tersembunyi bagimu. Telah kulihat
hati, kita naikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena di malam hari ini, walaupun kami terpisah antara satu dengan yang lainnya dalam kondisi yang terjadi saat ini untuk beberapa waktu ke depan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kami terus ada dalam satu persekutuan pemuda, dan itu karena karya dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak untuk apa yang terjadi saat ini. Kami juga berdoa bersama ya Tuhan dan mengucapkan rasa syukur kepadamu karena atas pimpinan Tuhan lewat badan pengurus pemuda Jemaat Anugerah kami boleh memakai segala fasilitas yang ada untuk bisa berbakti dan memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman. Dan karena itu ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih sambil kami menyerahkan teman-teman pemuda kami sebagai badan pengurus ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Dan Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman kebenaran-Mu yang menolong kami untuk terus mempererat tali persekutuan antara satu dengan yang lain. Karena sebenarnya ketika persekutuan kami kuat dan kokoh, pasti ada hal yang besar yang bisa kami kerjakan bersama-sama. Dan karena itu ya Tuhan, itu tidak bisa kami dapatkan dari hal-hal yang lain, bahkan itu tidak bisa kami dapatkan dari kekuatan kami sendiri, hanya bisa kami dapatkan lewat Engkau ya Bapa. Dan karena itu Engkau telah tetap pelihara kami dalam satu persekutuan pemuda-pemudi Jemaat Anugerah, Tuhan yang kuasai kami, dan biarlah kami terus berdampak banyak orang. Dan Bapa, malam hari ini kami terus mendoakan kondisi dunia saat ini, di mana virus corona ini merebak kemana-mana. Jadi itu membuat kami takut, membuat kami khawatir akan banyak hal. Dan karena itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan menolong, bahkan Tuhan yang mengangkat sakit penyakit ini, Tuhan yang menghancurkan itu semua, sehingga biarlah kami terus melihat bahwa kuasa-Mu nyata bagi kami. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja saat ini, yang mengupayakan segala kekuatan mereka, bahkan mereka juga bisa mengorbankan nyawa mereka untuk merawat mereka yang sudah terserang sakit ini. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat mengatasi sakit penyakit ini. Dan itu kami yakini bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena kuasa dan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa bersama bagi mereka yang sudah terserang penyakit ini. Tuhan Yesus menolong mereka, berikan kekuatan bagi mereka. Bahkan Tuhan yang mau untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa, ada begitu banyak korban yang sudah meninggal, dan itu membuat semua hati tiap-tiap keluarga bersedih oleh karena kepergian orang-orang yang terkasih. Dan karena itu Tuhan juga menjadi sumber penghiburan bagi mereka. Biarlah mereka dihiburkan, mereka dikuatkan untuk menerima semua kenyataan yang sudah terjadi. Dan Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa bersama untuk semua pelayanan yang akan berjalan ke depan. Tuhan Allah tetap menuntun, Tuhan Allah tetap menyertai, sehingga semua proses pelayanan yang akan berjalan dalam kondisi yang sekarang ini semuanya boleh berjalan dengan baik, dan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Badan pengurus yang mengupayakan segala cara untuk bagaimana melakukan ibadah-ibadah seperti ini, Tuhan Yesus menolong dan menyertai mereka. Tuhan terus berikan hikmat, kemampuan bagi mereka, sehingga segala sesuatu diatur dengan baik. Dan Bapa,
tiap-tiap pribadi sebagai pemuda-pemudi jemaat anugerah tentu punya impian, punya cita-cita bagaimana mereka harus menatap masa depan mereka dan mau untuk menggapai itu semua. Dan karena itu Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus melingkupi anak-anak-Mu, dan Tuhan akan membuat mereka menggapai semua cita-cita mereka, impian mereka, dan kiranya apa yang mereka dapatkan itu benar-benar berguna, baik itu untuk diri mereka maupun membawa dampak positif bagi banyak orang. Bapa di surga, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan buat bagi kami. Kami ucapkan rasa syukur kami kepada-Mu, dan kiranya juga Engkau mendengar setiap ungkapan hati yang kami naikkan saat ini, dan Engkau mau mengabulkannya. Ampuni akan dosa dan salah kami ya Bapa, dan di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai selalu. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Ini mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha baik. Bapa terima kasih banyak Bapa atas penyertaan perlindungan-Mu dari pagi hingga tiba saat ini dengan keadaan selamat. Ya Bapa, terima kasih juga buat campur tangan-Mu atas ibadat ini secara online. Ini semua bukan karena kehebatan kami, tapi melainkan campur tangan Tuhan. Tuhan,
Terima kasih juga buat berkat-berkat penyertaan-Mu yang Engkau masih berikan dan percayakan kepada kami. Terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Kiranya firman itu boleh dapat berguna menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami datang memohon doa. Selalu kau janjikan pelangi kan menghiasi hidup yang damai di bumi. Tak selalu kau janjikan di hati jawaban pasti saat ku doa menanti. Kau besertaku badai berlalu, taklukkan gelombang hidupku, genggam erat tanganku selalu. Jangan pernah kau lepaskan sertaiku selamanya. Dikala arti hidupku cari, ku menyesali kesalahan yang terjadi, tetapi selalu kau memahami dan kau berjanji membuat hidupku berarti. Kau besertaku badai berlalu, taklukkan gelombang hidupku, genggam erat tanganku selalu. Jangan pernah kau lepaskan sertaiku selamanya. Tak lagi ku cari jawaban hidup yang lain. Kau besertaku badai berlalu, taklukkan gelombang hidupku, genggam erat tanganku selalu. Jangan pernah kau lepaskan, kau besertaku badai berlalu, taklukkan gelombang hidupku, genggam erat tanganku selalu. Jangan pernah kau lepaskan sertaiku selamanya. Sertaiku selamanya. Baik teman-teman, demikian renungan singkat yang sudah kita saksikan bersama. Semoga dapat memberkati kita sekalian, khususnya bagi pemuda-pemudi Gemir Anugerah Tambua. Dan sebagai pengingat di situasi saat ini mengenai virus COVID-19, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa tetap berjaga-jaga dan berdoa selalu. Terapkan social distancing atau jaga jarak minimal 1 meter. Hindari kerumunan atau berkumpul dalam jumlah yang banyak. Hindari kontak fisik langsung. Cuci tangan yang benar. Dan jangan lupa
lupa selalu memakai masker saat keluar rumah. Dan yang terutama adalah kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili Badan Pengurus Pemuda Anugerah pamit undur diri. Semoga kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya.